Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Elisa Nasari, NPM 2241190, Management Class 22C. Here, I will present about selection and placement. Let's look at together. Pengertian seleksi. Seleksi adalah sebagai salah satu tahap dalam proses rekrutmen perlu dilakukan oleh perusahaan secara benar supaya diperoleh karyawan yang diharapkan. Berikut ini merupakan beberapa paparan mengenai definisi seleksi menurut beberapa sumber. Seleksi atau selection adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Tanpa karyawan-karyawan yang berkualitas, sebuah perusahaan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk berhasil. Keputusan seleksi sendiri merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang berhasil. Kemajuan kinerja organisasional bagi seorang pemberi kerja mungkin berasal dari perubahan dalam program intensif, pelatihan yang lebih baik, atau rancangan pekerjaan yang lebih baik. Namun, jika pemberi kerja tidak memulainya dengan orang-orang yang dibutuhkan dan memiliki kapasitas yang sesuai dan siap untuk bekerja, hasil-hasil tersebut mungkin tidak akan terjadi. Selanjutnya, pengertian penempatan. Penempatan merupakan tahap selanjutnya setelah seleksi, dilakukan dengan harapan agar perusahaan mampu mendapatkan jumlah atau kualitas kerja yang baik dari seorang karyawan. Berikut ini merupakan beberapa paparan mengenai definisi penempatan menurut beberapa sumber. Penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Yang penting, penempatan sumber daya manusia harus dilihat sebagai proses pencocokan. Jika seorang karyawan cocok dengan pekerjaan akan mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja karyawan. Pencocokan ini juga mempengaruhi biaya pelatihan dan operasi secara langsung. Individu-individu yang tidak perlu menghasilkan kualitas dan kuantitas kerja yang diharapkan dapat menimbulkan kerugian uang dan juga waktu dalam jumlah yang sangat besar bagi perusahaan. Penempatan sendiri adalah penugasan seseorang pekerja pada suatu jabatan atau unit kerja lingkungan suatu organisasi perusahaan. Perusahaan melakukan proses penempatan ini dengan tujuan pengisian jabatan yang kosong agar tugas pokok pada jabatan yang kosong tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu, melalui kegiatan sebelumnya harus diperoleh pekerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan ditanggungjawabnya. Atau dengan kata lain, calon yang ditempatkan itu harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam. Selanjutnya, tujuan seleksi. Tujuan seleksi adalah menemukan karyawan yang tepat bagi suatu untuk menempati posisi yang tepat dalam perusahaan, sehingga karyawan tersebut mampu bekerja secara aktif dan dapat beradaptasi dalam kurun waktu yang lama. Meskipun terdengar sangat mudah dilaksanakan, tugas tersebut ternyata sangat sulit dilakukan dan butuh kurun waktu yang lama dan juga biaya yang banyak. Dan banyak kesalahan dalam menemukan orang-orang yang tepat, sehingga perlu diadakannya proses seleksi dalam perusahaan. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memperkerjakan penempatan pelamar yang sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalisasikan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya, kenapa seleksi karyawan penting bagi perusahaan? Seleksi kandidat bisa sangat sederhana ataupun rumit, tergantung posisi dan industri perusahaan. Proses ini tidak hanya melihat keterampilan, melainkan juga pendidikan, pengalaman, kepribadian individu, hingga value yang pelamar pegang. Apakah nantinya cocok dengan budaya perusahaan atau justru sebaliknya? Dalam manajer sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi memegang peranan penting demi meningkatkan kemajuan perusahaan sekaligus meminimalisir pengeluaran akibat pergantian pegawai yang resign. Meningkatkan moral karyawan. Karyawan yang perusahaan terima dapat mempengaruhi lingkungan kerja dan anggota tim. Oleh karena itu, bukan hal mudah menyeleksi kandidat karena jika salah pilih maka langsung berdampak pada perusahaan. Yang kedua, mempertahankan kualitas pekerjaan.
Menambah karyawan baru untuk kekosongan tim harus selektif, agar perusahaan dapat mempertahankan kualitas pekerjaan yang sudah tim bangun sebelumnya. Pasalnya, tujuan penambahan tenaga kerja baru adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan, meningkatkan produktivitas, ataupun meringankan beban kerja. Apabila perusahaan kurang selektif mencari karyawan, maka yang terjadi justru bisa menimbulkan masalah baru, menurunkan resiko turnover perputaran karyawan di perusahaan. Bisa diminimalisir dengan penerapan tahapan seleksi yang ketat. Ketika orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat, risiko pengunduran diri bisa berkurang. Hal ini turut berpengaruh pada reputasi perusahaan karena memiliki retainer yang rendah. Yang keempat, personal reference. Perekrut dapat mengetahui kepribadian dan performa kerja kandidat melalui personal reference yang dicantumkan oleh pelamar di CV. Perusahaan tidak menghubungi kontak yang bersangkutan untuk menanyakan kepribadian atau bagaimana pelamar selama bekerja. Biasanya, referensi berasal dari atasan di perusahaan terdahulu maupun rekan kerja. Yang kelima, tes kesehatan. Tes kesehatan berlaku untuk pekerjaan tertentu, misal yang menuntut ketahanan fisik seperti operator forklift, pekerja warehouse, ataupun pekerja tambang. Pemeriksaan kesehatan mencakup fisik, bebas narkoba dan obat-obatan, serta penyakit bawaan. Memperhatikan kesehatan dan tenaga kerja yang dipilih sangat berpengaruh pada produktivitas. Tentunya perusahaan ingin operasional berjalan dengan lancar dan menekan biaya perawatan untuk karyawan yang rentan sakit. Memperhatikan kesehatan tenaga kerja yang dipilih sangat produktivitas. Tentunya perusahaan ingin operasional berjalan lancar dan menekan biaya perawatan untuk karyawan yang rentan sakit. Yang keenam, wawancara user. Wawancara user merupakan tahap akhir sebelum penentuan kandidat diterima atau tidaknya. Tujuan interview ini untuk mengetes pengetahuan teknis kandidat berkaitan dengan tanggung jawab pekerjanya. Yang ketujuh, penerimaan. Apabila seluruh tahapan telah selesai dilakukan, perekrut lalu membuat keputusan apakah kandidat lolos atau gagal diterima kerja. Penerimaan biasanya diakhiri dengan pemberian offering letter sebagai tanda formal seorang telah diterima di sebuah perusahaan. Definisi proses seleksi. Proses seleksi dilaksanakan setelah rekrutmen selesai. Kedua tahapan ini penting dalam upaya menemukan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Definisi rekrutmen sendiri adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan organisasional menurut Mathis dan Jackson 2006. Sementara pengertian seleksi adalah karyawan menurut Mathis dan Jackson 2006. Jurnal Proses Rekrutmen dan Seleksi pada PT Pasifik Jaya Persada adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang sangat dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada organisasi. Perekrut mengunggah lowongan kerja untuk menarik pelamar potensi sebanyak-banyaknya melalui portal job maupun sosial media. Kemudian mengumpulkan pelamar ke talent pool. Selanjutnya, perekrut menjalankan beberapa tes untuk menyaring kandidat sesuai dengan untuk mengisi kebutuhan posisi. Perekrut perlu mempelajari latar belakang pelamar dan pekerja dengan user apabila diperlukan. Biaya untuk seleksi karyawan jauh lebih besar daripada rekrutmen karena perusahaan perlu mengeluarkan dana untuk psikotes, medical check-up, penalaran logika, IQ, ataupun tes skoran. Secara sederhana, langkah seleksi dilaksanakan dengan 4 tahapan, yaitu seleksi administrasi, wawancara HRD, tes, dan yang terakhir interview bersama user. Memiliki tahapan seleksi yang selektif memungkinkan perusahaan mendapatkan pegawai berkualitas. Cara seleksi karyawan pun bervariasi, mulai dari scan CV, assessment test, personality assessment, proses internship, wawancara grup, hingga simulasi kerja. Tujuan dari proses seleksi yang paling panjang agar perusahaan benar-benar mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten, loyal, dan mampu membantu bisnis mencapai target. Berdasarkan data MRI New York Recruitment Sentiment 2017 melansir dari ZT.com, sebelum offering letter rata-rata perekrut melakukan 3-4 kali interview dengan kandidat. Melalui artikel ini akan kita sebutkan dan uraikan proses seleksi karyawan beserta keuntungan dan kekurangannya. Proses seleksi. Untuk menemukan calon kandidat yang cocok, maka perlu dilakukan proses seleksi yang sesuai prosedur. Jika proses seleksi tidak dilakukan dengan tepat, maka kemungkinan memilih kandidat yang salah bisa terjadi.
Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dari segi waktu maupun biaya. Yang pertama, mengumumkan lowongan ketika ada posisi kosong di perusahaan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengumumkan tentang adanya lowongan tersebut. Biasanya, pengaturan proses seleksi dilakukan oleh bagian sumber daya manusia perusahaan. Yang kedua, meninjau data pelamar dan melakukan scanning awal setelah pengumuman mengenai kebutuhan karyawan yang disebarkan. Langkah selanjutnya adalah meninjau data-data kandidat yang terdapat pada cover letter, CV, portofolio, maupun resume. Di tahap ini, perusahaan akan melakukan eliminasi pada kandidat yang tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, melakukan wawancara. Setelah mengeliminasi kandidat yang tidak sesuai, maka yang tersisa adalah kandidat-kandidat yang paling mendekati dengan kebutuhan. Pada tahap ini, hal yang harus Anda lakukan sebagai HRD adalah kembali melakukan seleksi. Berbeda dengan tahap yang awal, scanning awal pengambilan keputusan menggunakan data pelamar, pada tahap ini seleksi dilakukan dengan wawancara. Penggunaan metode wawancara dilakukan agar kemampuan pada calon kandidat bisa digali lebih jauh. Salah satunya kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, melakukan seleksi akhir. Jika tahap wawancara sudah dilakukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan kandidat. Pada tahap ini, biasanya bagian sumber daya manusia perusahaan akan memilih 2 teratas. Pilihan kedua yang dijadikan cadangan bila pilihan pertama tidak bisa menyelesaikan tahap seleksi, baik karena mundur ataupun alasan yang terakhir. Yang kelima, medical check-up. Sebelum proses onboarding dimulai dengan resmi, perusahaan akan melakukan tes kesehatan pada calon kandidat yang terpilih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.